dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukacita. Saya Jane Sali Parera dari GPIB Sion Semarang. Kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini Rabu 31 Maret akan membaca firman Tuhan sesuai sabda bina umat yang terambil dari Matius 26 ayat 17 sampai dengan 29. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh bersama Bapak Ibu, Oma, Opa, kaum lansia pada hari ini Tuhan, bersatukan dalam program membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar semua berjalan sesuai kehendak-Mu sajalah. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 26 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Renungan dari SBU Rabu 31 Maret 2020 dengan judul Rumah sebagai Ruang Perayaan. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ayat ke-18b. Di setiap rumah selalu tersedia ruang yang cukup untuk merayakan kebersamaan dengan Tuhan. Rumah tidak sekedar ruang perjumpaan, namun di rumah jugalah sebuah kegembiraan hendak diwujudkan. Gembira karena kehadirannya memberi arti pengenalan akan diri sendiri berujung pada pengakuan betapa rapuhnya manusia. "Bukan aku ya Tuhan."
22 menjadi pernyataan yang kuat bahwa bukan aku adalah jawaban untuk menyangkal kelemahan diri. Disinilah sikap egois menemukan bentuknya yang dapat merusak relasi. Sebab bukan aku berarti orang lain. Perayaan Paskah yang menjadi perayaan sukacita dapat ternoda oleh pernyataan bukan aku, dan rumah sebagai ruang perayaan menjadi ruang penyangkalan. Kisah perjamuan malam di rumah adalah kisah di mana Yesus menunjukkan betapa bernilainya perayaan Paskah. Sebab perjamuan malam yang berujung Paskah adalah kegembiraan bersama seisi rumah. Peringatan Yesus menunjukkan bahwa kegembiraan dapat berubah ketika pengkhianatan terjadi, ketika penyangkalan terwujud. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa di rumahlah sebuah persekutuan menjadi bermakna. Di rumahlah sebuah kegembiraan dapat terwujud apa adanya tanpa polesan dan topeng. Sebuah berawal dari sikap sedia melihat keterbatasan diri dan sedia untuk tidak menyangkal kelemahan diri. Perjamuan malam di rumah memperlihatkan dengan gamblang bahwa kehidupan kita tidak diabaikan oleh-Nya. Tuhan senantiasa mau hadir di rumah kita, dan kitalah yang patut menyambut kehadirannya dengan sukacita. Hari ini kepada kita ditemukan bahwa rumah adalah ruang perayaan yang ketika hal ini diabaikan, maka rumah kehilangan sukacita. Setiap anggota keluarga perlu memahami bahwa dalam keterbatasan kita selalu ada ruang pemulihan yang dilakukan Tuhan. Perjamuan malam adalah perjamuan di rumah dan sungguh amat menggembirakan, sebab Tuhan mau hadir di rumah kita. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya rumah kita menjadi rumah berpengharapan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kalau firman dan renungan pada hari ini, pada pagi, Tuhan memperdengarkan buat kita semua kaum lansia, sehingga firman yang kami dengar akan menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup hari lepas hari. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk kami melanjutkan aktivitas yang akan kami jalani, semuanya seturut dengan kehendak-Mu sajalah. Di atas segala masalah, ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.